Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala mulkin yawaddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi tambahnya keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bosan-bosannya saya mengajak, mari kita tingkatkan iman takwa kita dalam setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Karena hakikatnya keimanan dan ketakwaan kita harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jangan sampai iman takwa kita justru menurun. Sama pun jangan sampai dengan hari-hari yang lain. Tetapi iman takwa kita harus progresif, meningkat dan meningkat. Dan ini semua adalah harapan. Dan harapan tersebut yang bisa menentukan kenyataannya adalah kita sendiri atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan wajib untuk kita tingkatkan. Karena inna akramakum indallahi atqakum, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kita tidak tahu siapa yang paling takwa di antara kita, tetapi semua kita berlomba, berusaha untuk capai ketingkatan ketakwaan ini setinggi-tingginya, ya, seoptimal mungkin, dengan dasar yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia ini di samping sebagai makhluk individu ataupun makhluk pribadi, kita dituntut ya sebagai makhluk sosial ataupun makhluk bermasyarakat. Karena tak satu pun manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa bantuan ataupun pertolongan orang lain. Jadi segala sesuatunya kita butuh pertolongan orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan di dalam kitab suci Al-Qur'an yang artinya bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu bertolong menolong dalam hal kejelekan ataupun ya ketidakbaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara yang hak dan yang batil itu sebenarnya sudah kita ketahui semua, ya. Kita sudah paham. Yang jadi permasalahan kita adalah kenapa terkadang ya kita seolah-olah mana yang hak mana yang batil kita terjang. Kadang-kadang yang batil kita terjang, yang hak kita tinggalkan. Padahal seyogianya kita harus meninggalkan yang batil dan mengerjakan yang hak, yang benar. Perlu kita waspadai bersama bahwa
kita ini hidup di dunia ini selalu digoda. Kapan dan dimanapun kita berada selalu digoda. Sehingga seperti ayat yang sudah saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwum mubin. Bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya. Ya. Ataupun masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah. Secara menyeluruh. 24 jam setiap hari semalam ya kita praktekkan kehidupan sehari-hari ini secara Islami. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan selalu mengajak kepada hal yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Karena itu, kalau memang dia sebagai musuh, ya jadikan, perlakukan dia sebagai musuh. Ya, kita nggak perlu mengikuti langkah-langkah setan. Karena hakikatnya setan itu mengajak hal yang tidak baik. Nah, untuk supaya tidak digoda oleh setan, itu tentunya kita harus punya keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Insya Allah kalau kita punya keimanan dan ketakwaan yang kokoh, insya Allah setan tidak akan mampu untuk menggoda kita. Karena kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat permintaan setan supaya menggoda cucu Nabi Adam ini memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebatas orang yang bisa digoda. Manakala yang tidak bisa digoda, ya tentunya dia kewalahan, tidak akan mampu menggoda. Karena di situ dikatakan juga innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan menggoda bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ya, yang tidak bisa digoda oleh sebangsa setan, jin, iblis dan sebangsanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.